Dengar-dengar ini apa selalu bawa minuman ini terus kemana-mana. Tadi baru saya mau tanya, ternyata udah dikirimin ini. Iya, minuman ini yang selalu menemani. Nah. Ini minuman Mpok Nur. Iya, kesayangan ya. Kesayangan dan ada lemon infused water gitu. Tapi yang ini bro, yang paling pentingnya doa-doanya. Siap dan Enku salam bengis. Wah, ini suatu kehormatan ketum. Siap Idola dan saya Enku. Siap dan Salam bengis. bengis. Salam Wih, bengis itu maksudnya salam totalitas, Tum. Oh, bengis. Bengis. Ngeri. Ini suatu kehormatan buat saya, Tum. Bisa ketemu idola saya nih. Wah, terima Karena- kasih Pak Ketua Umum HIPMI Jakarta Barat. Ini saya amazed, luar biasa. Dalam waktu yang singkat bertransformasi dari pengusaha yang Jember sampai sekarang. Hebat, Amin. luar biasa. Ya kan grogi, kalau sama ketum ini ngomongnya grogi nih. Ternyata santai. Nyantai, santuy. Ya kan? Tum, mau tanya Tum. Kan ketum ini kan dibilang rising star nih kan. Masih muda, kaya, ya kan, sukses. Itu tipsnya apa singkat Tum? Tips, oke, tipsnya saya ini juga banyak belajar di HIPMI ya. Bahwa saya waktu pertama masuk HIPMI ngelihat bahwa 30.000 anggota HIPMI di seluruh Indonesia itu mereka membentuk satu jejaring silaturahim. Jadi tips pertama, rajinlah bersilaturahim. Dan di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kita bukan hanya bergaul dengan, misalnya saya waktu itu HIPMI Jaya dari Jakarta Selatan, terus saya ternyata juga bisa terhubung sama HIPMI Gorontalo, sama HIPMI di NTT dan lain sebagainya. Jadi pertama silaturahim, kedua yang saya alami adalah kita harus terus berinovasi karena dalam dunia usaha itu yang pasti adalah perubahan. Yang konstan itu adalah keharusan kita beradaptasi. Jadi inovasi itu harus terus kita kedepankan dan ketiga ya saya ngalamin bukan hanya di bisnis tapi juga terakhir di politik kan kegagalan-kegagalan. Kita lakukan satu evaluasi dan anggap bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya tapi justru anak tangga untuk mencapai tahapan yang lebih tinggi lagi, tahapan kesuksesan. Wah, itu singkat tipsnya langsung di depan ya. Saya mau tanya lagi Tum. Perjalanan ketum ini kan luar biasa saya lihat itu ya. Saya lihat sama sekali, saya lihat sekolahnya juga juara terus ya. Cum laude Tum ya. Terus, tapi waktu kecil tuh gimana ceritanya sih Tum? Mulai kok bisa ke Amerika saya lihat juga. Terus kalau waktu terakhir tuh dapat beasiswa cum laude juga. Ya, saya kebetulan dididik oleh orang tua saya dengan sangat disiplin ya. Dan karena ibu saya itu adalah seorang guru, jadi dia menerapkan pendidikan yang sangat-sangat disiplin terhadap anak-anaknya. Dan buat kita itu nggak ada negosiasi. Kalau mau ujian, ada tugas dan lain sebagainya itu harus diutamakan. Jadi berangkat dari situ saya terpacu dan terakhir waktu saya mendapatkan beasiswa itu bertambah motivasi saya untuk mendapatkan nilai yang baik karena bukan hanya kita menggunakan uang keluarga dan uang dari orang tua untuk bersekolah dan menuntaskan pendidikan kita, tapi kita juga sudah diberikan amanah kepercayaan orang lain yang berinvestasi di diri kita. Jadi sudah saatnya kita juga harus memberikan yang terbaik. Jadi nilai itu adalah salah satu bentuk daripada kerja keras kita dan rasa terima kasih kita kepada sang pemberi beasiswa. Dengar-dengar ini apa selalu bawa minuman ini terus kemana-mana. Tadi baru saya mau tanya, ternyata udah dikirimin ini. Iya pas lagi haus kebetulan. Iya minuman ini yang selalu menemani. Botolnya ganti-ganti, ada kadang-kadang yang hijau, tapi kebetulan kemarin dapat botol baru ini. Ini minuman Mpok Nur. Iya, kesayangan ya. Kesayangan dan isinya ada kadang-kadang dikasih madu,
terus jintan, ada lemon infused water gitu. Tapi yang ini bro, yang paling pentingnya doa-doanya. Doa-doanya. Oh, nanti saya mau niru lah. Jangan nyeleweng. Oh, Gitu doa. iya. Jadi makanya Awas, saya mau hati-hati. tanya tadi itu. Gitu. Jadi ini yang selalu diisikan sama Pak Nur pagi-pagi. Saya bawa rata-rata setiap hari mungkin ada 5-6 kali isi ulang, dan ya ini yang salah satu jadi sudah menjadi kebutuhan ya untuk rutin minum infused water. Selain mengingatkan ya Tum ya. Gini kan pasti ingat Tum. Oh Iya, ini istri tersayang ini. Terus dengar-dengar Tum, perjalanan bisnis lagi tuh. Mulai bisnis tuh mulai kapan? Aku lihat kan sempat kerja di Kanada itu ya waktu itu ya. Jadi saya mulai bisnis itu waktu di PHK. Waktu pulang dari Kanada, saya mendapatkan meja saya itu ada surat dulu, belum ada email-emailan lah. Ada email tapi sangat terbatas penggunaannya. Tapi ada surat di atas meja saya, tulisannya bahwa pemberitahuan saya di PHK, dan itu seperti geledek di siang bolong itu. Kobas saya ngelihat bahwa disitulah titik terendah dalam hidup saya, bahwa yang biasanya saya dapat sebagai pegawai kantoran, karyawan, penghasilan yang rutin tiap bulan, tiba-tiba zona nyaman itu nggak aman gitu loh. Dan benar bahwa zona aman itu adalah fata morgana yang membawa hidup kita merana. Jadi saya ingin sampaikan kepada para pemirsa podcast Kobas, jangan pernah terlalu nyaman di comfort zone. Tapi kita terus gali motivasi dan semangat kita untuk terus memberikan kontribusi yang terbaik. Mungkin kalau nggak dipecat waktu itu jalan ceritanya berbeda itu ya. Mungkin saya masih ada di Kanada atau di Singapura sekarang lagi. Karena nyaman itu ya. Karena nyaman sekali dapat gaji dolar, tiap bulan kirim ke keluarga di Indonesia. Tapi ya itu rencana dari Yang Maha Kuasa. Itu saya lihat juga itu kan mulai bisnis dengan Bang Rosan ya, Roslani ya. Yang paling pertama ya kawan SMA sebangku saya itu Mas Rosan. Kita dirikan usaha ya dari kecil banget lah. Kita humble, nggak kayak begini gitu loh. Tapi itulah yang selalu membawa satu inspirasi bagi kita. Bersyukur kita mulainya sangat sederhana, humble beginning, tapi diberi kemudahan, dan kita ingin juga memotivasi anak-anak muda. Tidak ada kesuksesan yang instan, tapi sukses itu adalah buah dari kerja yang istiqomah. Jadi sampai sekarang dengan Bang Rosan masih ya Tum ya? Masih. Lihatnya berdua terus tuh ya? Ya udah kayak sahabatnya udah apa? Udah kayak perangku itu ya? Udah nempel. Termasuk kayak saya sama Casey itu tiap hari sekarang Tum. Casey tiap hari kesini. Iya, Casey. Iya karena udah sering ketemu, mungkin sudah cocok teman SMA ya. Jadi ngembangin bisnisnya lebih gampang Tum ya. Casey itu panggil saya Om dia. Om ya? Karena dia Gorontalo dia. Iya, keponakannya Pak Rahmat Gobel. Iya. Dan sama-sama main basket waktu itu. Oke Tum. Waktu mulai pertama kali titik tertingginya apa tuh? Tum bisa sampai terbang itu Tum. Kan mulai kalau kita ngomong mulai usaha ya kan pelan-pelan, terus titik tertingginya menemukan apa? Titik terendah waktu di PHK. Nah, setelah itu saya karena harus bertahan, harus survive, jadi segala macam dikerjain gitu loh. Terutama yang berkaitan dengan bidang saya, yaitu keuangan. Dan saya lakoni itu sampai ditolak oleh 20 perusahaan, sampai merasakan susah sekali untuk memulai usaha di awal-awal. Nah, merasa ada sedikit kemenangan yang membangkitkan semangat itu waktu pertama mendapat mandat untuk merestrukturisasi grup Jawa Pos. Waktu itu Pak Dahlan Iskan memberikan mandat untuk merestrukturisasi unit properti di bawah grup Jawa Pos. Dan itu saya kerjakan, dikasih waktu 6 bulan, dalam 3 bulan saya selesaikan. Dan waktu itu rasanya ya sangat lega, bersyukur.
Dan di situ juga pertama kali saya mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan dari usaha saya di bidang konsultan keuangan. Invoice-nya tuh masih sekarang saya laminating, saya simpan. Jadi kalau saya lagi kebetulan down atau galau, itu yang selalu saya buka laci saya lihat lagi untuk menyemangati. Wah, luar biasa itu. Jadi itu di Figura nggak, Tum? Di Figura juga. Tapi nggak saya tempel karena saya taruhnya di dalam laci itu. Oke. Invoice. Saya lihat seorang Ketum Sandi Uno ini kan sangat low profile ya. Emang nggak pernah pakai barang merek ya, Tum? Pakai juga. Ya, tapi nggak pernah lihat saya. Pakai juga. Saya dulu di HIPMI. Nah, ini ada menarik nih HIPMI nih. HIPMI ini kan organisasi pengusaha muda yang cukup elit ya. Yes. Saya masuk HIPMI waktu itu, yang ngajak saya ketua umum saat itu HIPMI Jaya, Muhammad Lutfi. Nah, dia bilang ini berbagi sama teman-teman, memperluas network, dan intinya kalau kita ingin punya koneksi ya masuk HIPMI, memperluas usaha. Saya masuk HIPMI Jaya waktu itu, masa itu pasca krisis tahun 97-98 HIPMI lagi bebenah. Tapi di awal tahun 2001-2002 anak-anak daerah itu dari Papua, dari Sulawesi Selatan itu kan mendapat limpahan rezeki karena dolarnya waktu itu kan sempat sampai 17.000, dan bisnis mereka itu ya bisnis yang ekspor, sawit, coklat, itu akhirnya mereka luar biasa pendapatannya, dan kalau ke Jakarta itu ya beli barang-barang mewah gitu. Saya inget banget waktu saya terpilih ketua umum HIPMI, saya kan orangnya nyantai aja. Yeah. Terus kita diterima oleh ketua umum HIPMI pertama, Pak Abdul Latif, di kantornya di Pasaraya. Waktu itu saya datang, kebetulan saat itu saya pakai mobil Isuzu Panther. Isuzu Panther, yang buat saya sih biasa aja gitu loh, karena ini mobil yang kebetulan ada di depan rumah, saya pakai gitu. Dan pada saat itu ada salah satu pengurus HIPMI yang curhat sama saya. Tum, tolonglah Tum, kalau ketum aja pakai mobil Isuzu Panther, kita ini semua bagaimana memotivasi diri? Kita kan mau naik Mercy, dia bilang gitu. Langsung saya bilang, wah bener juga ya, ini salah satu ternyata simbol dari pengusaha yang sukses itu harus memakai barang-barang yang elit, barang-barang yang mobil-mobil bermerek luar negeri dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau saya lebih ngelihat dari segi fungsinya, fungsionalnya. Dan bagi saya apa yang nyaman yang saya pakai sekarang itu merupakan satu bentuk kontribusi saya kepada perekonomian Indonesia. Kenapa saya mendukung produk lokal gitu. Dan alhamdulillah di masa saya kita juga switch dari biasanya memakai jas Itali, jas Prancis, mahal-mahal, kita mulai pakai batik. Dan sekarang kan transformasi juga. Sekarang modelnya seperti ini, iya. Ini malah bukan pakai baju bermerek, baju buatan sendiri. Iya, ini buatan sendiri, tak pakai sendiri. Ini juga termasuk saya pakai. Bajunya Ketum juga nih. Ini baju saya baju sendiri juga ini. Ultimate You, jaketnya Sage, sepatunya Ventela gitu. Udah bisa bersaing. Kelasnya kelas global gitu. Mungkin mereknya produk lokal, tapi kelasnya udah kelas global. Ya itu memang suatu kesederhanaan seorang Sandi Uno ya Tum ya. Kalau mobil mewah itu Bang Ferrari, Lamborghini Nggak pernah punya. Nggak pernah punya. Saya dulu mobil termahal yang saya miliki pas jadi ketua umum HIPMI itu. Setelah disentil-sentil, teman-teman bilang ingin lihat ketua umumnya tampil. Kalau misalnya diterima menteri dan lain sebagainya, saya ya itu punya mobil lumayan. Itu pas di tahun 2005-2008 waktu ketua umum HIPMI. Habis itu saya nggak pernah beli mobil lagi. Wah ini suatu inspirasi buat saya juga tuh, harus sederhana ya, juga. Saya nggak pernah beli mobil lagi karena saya lihat nggak penting ya. Saya punya perusahaan yang menyewakan lebih dari 17.000 mobil gitu. Termasuk mobil-mobil yang mahal itu. Ngapain saya punya gitu. Kalau saya perlu pakai, saya pakai aja yang tinggal sewa sama perusahaan saya sendiri. Ya, tapi kenapa gitu. senang naik Innova tuh? Tadi datang juga naik Innova itu tuh. Paling praktis. Praktis ya. Dan itu mengingatkan saya kepada perjuangan Om William, mentor saya.
bahwa Om William itu kan ciptakan Kijang Innova itu kan buah kerja keras dan pikiran dia. Jadi gimana Indonesia bisa berjaya dengan menciptakan produk kelas dunia. Jadi ini saya pakai dalam keseharian saya, nyaman sekali memang, praktis dan ini juga mengingatkan saya kepada jasa besar Om William, pendiri Astra Group yang sekarang salah satu perusahaan dengan membuka lapangan kerja terbanyak di Indonesia. Oke, lanjut lagi Tum. Secara bisnis sukses, sederhana. Kok tiba-tiba masuk ke politik ini Tum? Nah. Ceritanya gimana itu Tum? Ceritanya ini karena Ketua Umum HIPMI Jakarta Barat. Untuk pembelajaran kita yang muda-muda nih Tum. Pembelajaran. Jadi siap-siap karena kita diberikan amanah, diberikan karunia. Saya selalu bilang jangan pernah mencampurkan bisnis dan politik. Karena kalau kita campurkan itu akhirnya kita mempolitikan bisnis dan membisniskan politik. Memperdagangkan politik dan mempolitikan dagang. Nah saya waktu itu terpicu dari pembicaraan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo mengundang saya berbicara empat mata, bilang bahwa di antara tokoh-tokoh muda sedikit sekali yang masuk ke politik. Dan saya bilang, Pak saya udah deh Pak di bisnis saja Pak. Tapi singkat cerita dia yang meyakinkan saya bahwa kontribusi ke bangsa dan negara itu akan lebih dirasakan dampaknya. Bukan hanya dengan membayar pajak, membesarkan usaha, membuka lapangan kerja, tapi juga bisa ikut menentukan kebijakan publik yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Disitulah asal mulanya. Akhirnya ya saya totalitas saya tinggalin dunia usaha 2015, masuk di politik dan ya sampai sekarang. Iya. Ah sekarang ketemu nggak salah sebagai di Gerindra sebagai anu Tum ya? Sebagai Wakil Pak Prabowo ya. Nah itu rencana ke depan di perpolitikan untuk Gerindra gimana nih? Kan udah masuk di pemerintah ke depannya Tum. Di Gerindra sekarang partai pendukung pemerintah. pendukung Pak Presiden Jokowi dan Wapres Pak Kiai Maruf. Pak Prabowo sendiri Menteri Pertahanan. Tentunya kita harus konsekuen dalam ikhtiar kita untuk mensukseskan pembangunan menuju Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur. Saya di politik kebetulan ditugaskan di beberapa kegiatan sekarang seperti pilkada yang sedang berlangsung. Jadi saya baru saja pulang dari Padang, sebelumnya ke Medan, sebelumnya lagi ke Banyuwangi, Surabaya, ini muter terus gitu. Nah yang saya lihat memang tugas kita adalah menangkap aspirasi masyarakat di tengah pandemi. Bagaimana kita membantu mereka dengan program yang konkret real berkaitan dengan kebutuhan mereka dari segi bantuan sosial, bantuan tunai, bagaimana kita mengembalikan mata pencarian mereka dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Jadi itu sekarang fokus saya ke depan dan alhamdulillah Pak Prabowo membukakan begitu besar ruang saya untuk berkarya di Gerindra dan ya politik itu kan dinamis ya. Kita belum tahu apa, saya nggak memiliki rencana yang terlalu jauh. Sekarang aja yang saya jalankan 9 Desember ini ada pilkada, mudah-mudahan pilkada ini akan membawa kesuksesan untuk bangsa. Oke. Sempat ditawarin jadi menteri nggak waktu itu Tum? Dengar-dengar sempat ditawarin jadi menteri tapi nggak berkenan Tum. Kenapa itu Tum? Ini nanti nggak etis kalau saya bicara mengenai, tapi nggak apa-apa kita roll aja ini kan ini apa adanya. Ya. Saya selalu sampaikan kepada Pak Prabowo, kepada teman-teman yang sekarang ada di pemerintahan, termasuk juga ke Bapak Presiden bahwa saya ingin terus berkontribusi di masyarakat dan sebagai pasangan yang kemarin belum terpilih, kita diamanahi untuk terus mampu berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Dan dengan ada di luar pemerintahan, saya akan mampu menangkap aspirasi mereka. Jauh lebih mudah saya karena saya nggak dibebani tugas amanah untuk menjalankan kementerian atau lembaga. Nah itu yang saya sampaikan bahwa kita berkontribusi kepada bangsa ini bisa di mana aja tempatnya. Dan buat saya bahwa tugas saya sekarang adalah gimana mempercepat
realisasi daripada program-program pemerintah yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Nah ini peran saya, sekarang saya ditunjuk sebagai koordinator relawan Indonesia Bersatu melawan COVID-19. Ini relawannya nih, ada relawannya Pak Jokowi, ada relawan Pak Prabowo, numplek semua di sini. Ya udah saya jadi koordinator. Kita punya kegiatan, ada kegiatan sembako, ada kegiatan pemberdayaan ketahanan pangan, ada juga tes kemarin. Ini yang sekarang tes mobil kalau nggak salah ya Tom ya. Pakai gratis itu, pakai mobile testing unit. Oke, itu udah selesai Tom. Nah ini logo-logo nih Tom, ada OKOC Indonesia, ada Siap Kerja nih, bisa dijelaskan nggak ini Tom? Wah makasih banget nih Raja Ait, ini displaynya keren banget ya. Ini kebetulan sponsor dari Samsung Tom. Teman-teman pemirsa podcast Sandi Uno Open for Business atau Sandi Uno TV ini keren banget nih. Kalau misalnya kita bisa raise panel seperti ini nih. Mudah-mudahan Samsung tertarik nih untuk sponsor tuh. Untuk sponsor aku juga. Anyway, ini OKOC Indonesia, ini program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship. Ini Kecamatan Taman Sari. Saya dulu salah satu yang mendirikan pertama kali pusat kewirausahaannya ini. Mencetak sekarang karena udah go nasional, dulu hanya di Jakarta, sekarang sudah 400.000 pengusaha baru. Kita kerjasama sama HIPMI, kita kerjasama sama Kadin, kita kerjasama sama komunitas lain seperti Tangan di Atas. Jadi itu OKOC Indonesia. Saya sempat ditawarin untuk jadi ini pembimbing, mentor. Wah, tapi belum sempat kemarin Nanti itu Mas Im yang juga HIPMI juga. Kadin juga di bawah UMKM dan sekarang dia diamanahi menjadi ketua umum perkumpulan gerakan OKOC. Kalau Rumah Siap Kerja ini startup, ini perusahaan rintisan, Manov yang pimpin, Rustiandi Samanov CEO-nya. Ini yang menjadi yang disebut sebagai companion career for young generations. Jadi sekarang anak-anak muda banyak yang kehilangan motivasi karena lapangan kerja susah. Jadi Rumah Siap Kerja ini memberikan platform pelatihan baik upskilling atau reskilling dan menyandingkan mereka sebagai jembatan untuk mendapatkan lapangan kerja. Sekarang udah ada 250.000 komunitasnya dan hari ini spesial banget. Pas kebetulan ada di Kobas Podcast. Saya ingin umumkan bahwa Rumah Siap Kerja sekarang menjadi mitra utama dari program prakerjanya pemerintah. Jadi kita akan kolaborasi targetnya 100.000 peserta program prakerja akan mengikuti training dan saya sendiri yang akan menjadi trainer dan mentor buat teman-teman semua. Dan dengan mengikuti pelatihan ini mereka bukan hanya mendapatkan ilmu tapi juga insentif yang dibagi pemerintah sejumlah 600.000 per bulan selama 4 bulan. Wih, tepuk tangan dong. Ini podcast pertama yang ada penontonnya tuh. Oh iya, nggak ada lagi penontonnya. Ini podcast pertama yang saya umumkan ini. Jadi ini hoki pas. Luar biasa memang. Jadi untuk anak muda nih tinggal masuk ke platform bisa upskilling juga tuh ya. Bisa upskilling dan bisa dapat insentifnya. Oke, kenapa Ketum ini kan sekarang gaya milenial. Juga suka anak-anak milenial tuh. Milenial ini menjadi dominasi daripada populasi kita. Jadi kalau kita lihat milenial ini kan sampai usia 35 tahun sekarang udah di atas 50%. Jadi mereka dominan sebagai elemen bangsa yang akan menjadi lokomotif untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan, membangun Indonesia yang maju, Indonesia keemasan tahun 2045 itu ya motornya ya anak muda ini. Nah, saya melihat bahwa anak muda ini tentunya harus kita gandeng tangannya, harus kita bimbing, harus kita buka wawasannya dan mereka ini luar biasa. Mereka digital native, mereka ini sangat entrepreneurial. Research terakhir 55% dari milenial ini ingin punya usaha sendiri kayak gini nih. Kayak Kobas ini. Jadi buat saya nggak bisa enggak. Saya harus dekat dengan milenial. Saya ingin jadi penyemangat mereka, pemberi ide yang kreatif dan cemerlang supaya mereka bisa mandiri dan bisa punya usaha sendiri. Oke, nah baik lagi Tum.
Karena anak-anak HIPMI Jaya, milenial itu kadang-kadang nggak mau bermain di dunia sosmed nih. Nah, ini ketum mantum BPP aja yang udah banyak duitnya masuk ke dunia YouTuber bikin itu gimana tuh ceritanya tuh? Kalau YouTube itu murni saya challenge tim Mas Radit dan Bima bahwa setelah Pilpres memang udah ada channel YouTube. Tapi saya bilang kan kita mau relevan nggak sama milenial? Mereka ini udah nggak hanya lihat televisi, Instagram mungkin terbatas. Kalau kita mau kasih konten yang good quality content dengan vibe yang bagus, dengan semangat yang tinggi, ya kita harus aktif di YouTube. Karena kita ingin menjangkau mereka dengan pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang bisa memicu mereka memulai usaha dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dimulailah YouTube itu dengan berdarah-darah. Karena awalnya nggak mudah banget. Susah memang. Untuk dapat 100.000 subscriber itu waduh sampai kita jungkir balik gitu. Tapi akhirnya nemu ritmenya. Dan untuk teman-teman HIPMI, terutama HIPMI Jaya, mereka tuh rata-rata nggak pengen dikenal. Saya juga waktu dulu pengusaha nggak pengen dikenal, tapi dunia udah berubah sekarang. Your business is yourself. Your company branding is your own personal branding. Jadi kita harus tampil. Apalagi nanti sebagian daripada pemimpin HIPMI yang di HIPMI Jaya kan jadi pemimpin publik yang akan masuk ke ranah publik. Mau itu menjadi menteri, jadi kan banyak banget HIPMI yang jadi menteri, duta besar, bupati, wali kota. Ya kita harus biasakan kita berkomunikasi dengan publik dan caranya sekarang sudah bisa menggunakan medsos. Oh, jadi memberikan kesempatan milenial juga tampil di tempatnya ketum nih. Suatu kebanggaan itu, Tum. Kita akan ajak mereka, kita undang satu persatu dan satu saat nanti juga Terima kasih, Tum. Tapi kita nggak semewah ini gitu, Bro. Justru saya nge-vlog tuh di tempat ketum ini. Kalau saya memang ruang training dibuatin jadi podcast ini juga ala ini kan pakai panel yang bener gini, kita pakai wallpaper itu. Gak, ini awalnya kan udah buat training. ngeletek lagi ujungnya. Oke, Tum, lanjut lagi terakhir nih, mendekatin terakhir nih, Tum. Karena banyak asih. Saya terus aja ingin belajar bisnis juga nih. Dari kesederhanaan saya banyak belajar sih, Tum. Oke, keluarga, Tum. Itu anak kan 3 itu. Ya kan katanya paling sering Efsian sama Sulaiman. Itu benar, Tum ya? Sulaiman sekarang usianya mau 9 tahun. Dia ini lahir tahun 2011 dan jadi anak saya yang masih di rumah. Jadi kenapa saya sering buat konten sama Sulaiman itu ya karena dia juga seneng gitu di dalam diajak buat konten gitu loh. Kalau anak-anak saya yang udah dewasa menghindar gitu, nggak mau masuk ke frame gitu loh. Dia malu sama temennya apa segala macam. Jadi Sulaiman juga enjoy dan dia justru dari Sulaiman saya ngeliat kalau dia lagi tune in itu semua YouTube dan dia dapat informasinya semua dari digital. Nah dari situlah Sulaiman sekarang belajar sendiri, dia nge-vlog sendiri, dia mencoba buat konten, dia lihat dari teman-temannya juga seumur dia udah ada yang punya channel YouTube. Saya pengen challenge dia nanti pada mungkin pas ulang tahunnya yang ke-12 kali ya, untuk dia mungkin pada satu saat punya channel sendiri juga. Iya. Jadi belum pernah ada, Tum. Kemarin aku punya ide, belum pernah ada anak kecil podcastin anak kecil. Oh belum ada ya? Belum ada, itu boleh itu, Tum. Oh iya boleh. Iya, jadi yang di podcastin adalah anak-anak yang juara, Tum, juara kelas. Itu ada. Kemarin saya sempat keluar ide itu. Oh, keren tapi banget anak itu. saya itu nggak suka ngomong, jadi saya nggak bisa maksakan kan. Tapi ide itu, jadi belum pernah ada kan podcastin anak kecil, tapi anak kecil yang berprestasi tuh, misalnya pemain biola, tapi yang podcastin anaknya ketum tuh Sulaiman. Olahraga ya betul. Nanti coba saya. Iya bagus tuh, keren tuh, belum pernah ada loh tuh. Good idea. Ini Iya. tipikal pengusaha yang penuh dengan ide yang kreatif dan ide yang cemerlang. Oke, 3 pertanyaan terakhir tuh. Siap. Ketum ini kan ganteng, keren, kaya, ya kan? Terus dikelilingin cewek-cewek milenial. Mpok Nur awalnya cemburu nggak sih? Kalau sekarang udah nggak cemburu. Kalau awal-awalnya cemburu nggak sih, Tum? Enggak juga ya? Sampai sekarang masih cemburu. Masih cemburu? Masih cemburu. Tapi dia mengerti bahwa ya ini bagian daripada
menjadi pejabat publik, menjadi tokoh masyarakat, ya kita harus juga berinteraksi dengan semua golongan. Tapi selalu dia ingetin kok, kalau misalnya ada berpotensi untuk melewati batas, wah dia galak banget bro. Sama saya juga tuh, kemarin saya diomelin tuh. Sejak selebgram saya, kemarin ada foto, diposting, saya pulang diomelin 3 hari berantem tuh. Ya itulah. Sempat ngalamin gitu gak sih tuh? Kayak saya gini tuh. Pasti cemberut pulang, terus dikasih punggung, pas tidur gitu. Kalau misalnya, terus besok kenapa sih kamu? Foto. Ini sendiri. Enggak ngomong gitu. Kamu pasti tahu kok. Coba pikir sendiri gitu loh. Tapi kalau istri Mikir saya, apa lagi? Nggak rupanya ada foto gitu. iya. Kalau istri saya kemarin foto, saya izin Terus aku bilang, nah kan foto biasa aja. Kamu tapi muka kamu genit. Muka saya genit gimana? Biasa aja menurut saya. Enggak, nih ada rasa kepengennya nih katanya. Tadi kejadian ketum BPP juga sama ketum BPC. Sama. Apalagi BPC Jakbar. Iya, saya kemarin, di sini kan happening banget. Iya, sampai takut juga saya kemarin foto tuh. Jadi untung aja kemarin ada karyawannya suatu restoran mau foto sama saya. Saya sampai izin kakak ipar. Tapi kata istri saya, nggak apa-apa kalau jelek, kalau cakep nggak boleh. Itu diskriminasi. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Siapa yang paling menginspirasi seorang Sandi Uno? Saya beruntung banyak sekali punya kesempatan berinteraksi dengan tokoh nasional dan tokoh dunia. Kalau tokoh nasional tadi saya sudah mention ya Pak William Surajaya. Tapi kalau yang tokoh dunia, saya terinspirasi salah satunya oleh Profesor Muhammad Yunus. Dia pendiri Grameen Bank yang menangkan Nobel. Dan saya sempat terbang ke Dhaka, ke Bangladesh sana, ketemu dia, mengikuti programnya dia 2 minggu, lihat satu persatu cabangnya Grameen Bank. Tapi ternyata yang menarik, saya justru sangat kaget dan kagum gitu, bahwa dia bilang, where you from, Mr. Sandi Uno? Dari Indonesia. Saya bilang, I'm from Indonesia. Dia bilang, ngapain jauh-jauh datang ke Dhaka belajar sama saya? Wong saya belajarnya dari BRI kok katanya. Jadi tahun 70 ide Grameen Bank itu dia dapat dari Bank Rakyat Indonesia. Dulu kita ada program Bimas, program-program pedesaan yang dijalankan oleh BRI dan bagian dari program pengentasan kemiskinannya waktu itu Orde Baru ya Pak Harto. Itu yang membuka mata dia. Dia belajar di BRI, dia terapkan di Bangladesh dan dia dirikan Grameen Bank. Sebetulnya sama dengan OKOC. OKOC itu saya belajar di Jepang, programnya namanya OVOP, One Village One Product. Terus saya ke Thailand ada OTOP, One Tambon One Product. Nah waktu saya dapat kesempatan di DKI Jakarta, inilah yang saya inisiasikan sebagai varian daripada program-program yang sudah terbukti sukses di negara lain gitu. Jadi menurut saya kita zamannya udah harus kolaborasi. Yeah. Kita jangan terlalu terpecah belah, mau menang sendiri. Saatnya kita kolaborasi. Dan udah terbukti kok Tom. Sekarang emak-emak aja sekarang masak sendiri, jual sendiri udah. Iya. Ya kan, berkat pelatihan-pelatihan dari OKOC itu. Iya betul. Ya kan, banyak mama sekarang bikin masakan, masuk posting di Instagram, udah dagang. Berarti pengusaha itu Tom. Iya, dan salah satunya ya teman-teman HIPMI kita banyak banget kan sekarang konsepnya open PO. Ya kayak Hendy sekarang kan bikin Ghost Kitchen. Ghost Kitchen. Dia baru launching tuh Ghost Kitchen-nya dan Nyapi juga. Sukses juga tuh. Nyapi udah sukses banget. Malam ini saya sama partnernya dia Edo. Edozel. Ya buat saya sih, saya bangga banget. Anak-anak sudah berkembang. Teman-teman HIPMI jadi bukan hanya jadi pengusaha sukses, tapi jadi tokoh-tokoh yang dikagumi. Oke. Penutup tuh, pesan-pesan buat anak-anak muda Indonesia. Buat anak-anak muda Indonesia, podcast Kobas, salam bengis gitu ya? Ya, salam bengis. Salam bengis, totalitas. Itu artinya totalitas. Saya ingin berpesan bahwa pandemi ini harusnya menjadi kesempatan kita. Saya mendapatkan kesempatan itu waktu krisis tahun 97. Dan krisis 97 itu yang menjadi batu loncatan saya seperti sekarang ini. Gunakan pandemi ini karena seperti karakter Mandarin yang menggambarkan krisis itu sebagai wei qi, yaitu danger dan opportunity. Itu adalah 2 karakter Mandarin yang menggambarkan bahwa di balik satu krisis itu ada bahaya, danger, tapi ada juga peluang. Gunakanlah peluang tersebut
untuk mencetak kemenangan. Sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih Ketum. Terima kasih Kemenkominfo. Semoga Kemenkominfo selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam Bengis. Bengis.